Dia bernama Mas Mimin, saudara jauh bapak. Seperti terburu-buru dan bertanya di mana ibu. Ada apa, Min? Ada apa? Kok kesini? Legi, jatuh dari sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi nggak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita horor dari akun Twitter @intan_t. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor ayah si penulis yang mengalami kejadian menyeramkan saat bekerja menggali sumur. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Hari ini, hari Minggu, kami sekeluarga berencana berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Memang kami sering sekali ke rumah kakek dan nenek dari ibuku yang memang tidak terlalu jauh dari rumah. Hanya beberapa kilometer saja. Kami sering diminta bantuan kakek dan nenek untuk membantu di ladang ataupun di sawah. Pagi-pagi sekali, kami sudah sampai ke rumah nenek dan kakek dengan diantar bapak menggunakan sepeda. Tapi kali ini, bapak akan kembali lagi ke rumah karena ada pekerjaan. Bapak dimintai bantuan seseorang saudara jauh di kampung sebelah. Pagi itu, bapak seperti kurang semangat, entah karena kurang sehat atau memang sudah firasat. Ibuku sempat membujuk bapak. Ada apa, Pak? Kok makannya nggak kayak biasanya? Ibu memperhatikan makan bapak yang tidak lahap seperti biasanya. Nggak apa-apa, Bu. Agak ragu saja sama kerjaan ini. Lah ada apa? Apa kurang sehat, Pak? Nggak, Bu. Nggak kenapa-napa. Kalau nggak enak badannya, tidak usah dikerjain saja, Pak. Sudah di sini saja bantuin Mbah. Lah, jangan, Bu. Tidak enak sudah dari minggu kemarin janji. Orangnya juga nungguin. Ya sudah, Pak, tapi ini jamu telur kampung dulu ya, biar badannya enak. Sambil menyodorkan 2 telur kampung dan gelas. Bapak hanya menerima dan segera meminumnya, kemudian pamit berangkat. Berangkat dulu ya, Bu. Ya, Pak, hati-hati. Kalau badannya nggak enak, istirahat saja, jangan diteruskan. Bapak mengangguk dan segera menggoes sepeda tuanya. Setelah melihat Bapak berangkat, kami bersiap ke ladang Mbah. Menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke ladang dan membawa 1 kendi air minum. Kami semua cukup sibuk di ladang untuk memulai tanam benih jagung baru. Semua saudara ikut membantu. Menjelang zuhur, kami disuruh Mbah untuk bersih-bersih, istirahat, sholat, dan makan bersama. Dan kembali ke rumah Mbah yang tidak jauh dari ladang. Kami pun kembali ke rumah Mbah. Setelah sholat dan makan, rencananya kami akan kembali melanjutkan pekerjaan di ladang. Kami semua istirahat sebentar di teras rumah Mbah, sambil berbincang banyak hal. Beberapa saudara menanyaiku, kapan dilaksanakan ujian nasional untuk kelas 6 SD. Ya waktu itu, aku sudah kelas 6 SD. Sekitar sebulan lagi akan diadakan ujian nasional. Kedua kakakku pun sama mereka sudah tingkat akhir, akan ujian nasional SMK dan SMP. Setelah berbincang, kami bersiap kembali ke ladang. Saat itu, sekitar pukul 1:30 siang, tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah Mbah menggunakan sepeda motor. Dia bernama Mas Mimin, saudara jauh bapak.
seperti terburu-buru dan bertanya di mana ibu. Kami pun memanggilkan ibu yang sedang ada di dapur. Ibu keluar tergopoh-gopoh, seolah ibu tahu kabar apa yang dibawa Mas Kimin. Wajahnya tampak cemas dan khawatir sekali. Ada apa, Min? Ada apa? Kok kesini? Itu Lek Gi, jatuh dari sumur. Mas Min biasanya memanggil bapak ibuku dengan sebutan Bule dan Pak Le atau Om Tante. Ibu langsung duduk di bangku panjang yang ada di teras rumah Mbah. Air matanya mengalir deras. Aku dan kakakku pun sangat terkejut mendengar kabar ini. Segera bulik-bulik kami menenangkan ibu dan mengusap bahunya agar sedikit lega. Ayo Lik, cepat disusul. Ayo bonceng pakai motorku. Ibu segera bangun, mengusap air matanya, mengambil sendal, dan menggandeng adikku untuk ikut bersamanya. Tanpa sepatah kata pun, ibu membonceng motor Mas Kimin menyusul bapak. Aku dan kedua kakakku yang masih syok ditinggal begitu saja di rumah Mbah. Bulik-bulik berusaha menenangkan kami dan mengajak kami terus berdoa agar bapak baik-baik saja. Walaupun kami masih bisa membendung air mata. Sore hari, aku dan kedua kakakku diantar salah satu bulik pulang ke rumah naik bus. Di depan rumah sudah ada Pak D, kakak bapak, dan beberapa tetangga yang menunggu kami pulang. Pak D berpesan pada kami, bapak dibawa ke kota, di salah satu pengobatan sangkal putung ternama. Dan ibu akan menunggu bapak bersama adik kecilku di sana. Kata Pak D, mungkin bapak akan dirawat lama di sana. Kami hanya mengangguk tanda mengerti. Walaupun kami tidak diberitahu kondisi bapak seperti apa. Untuk menjaga kami, nenek dari ayahku dimintai tolong untuk tinggal sementara di rumah. Walaupun akhirnya kami yang lebih menjaga dan merawat nenek daripada kami yang dijaga. Untung saja kami cukup mandiri, yang sering kali kami diasuh oleh Bulik Y, adik termuda ibuku, yang juga bolak-balik ikut menjaga bapak di tempat pengobatan dan sering pulang melihat kondisi kami. Karena memang saat itu ibu benar-benar tidak bisa meninggalkan bapak walaupun sebentar. Bule Y rela bolak-balik dari kota Semarang ke kota pengobatan ayahku menggunakan bus antar kota, padahal dari kota kami, kota tempat pengobatan bapak butuh waktu minimal 3 jam bila menggunakan kendaraan sendiri. Saat itu, aku sangat sedih karena saat akan ujian nasional tidak ditemani bapak dan ibu di rumah. Kakakku sering pulang sore karena mereka juga disibukkan dengan pelajaran tambahan untuk ujian nasional mereka. Cukup lama bapak berada di tempat pengobatan. Bahkan aku dan kakakku nyaris tak bisa ke sana. Aku cukup beruntung diajak sekali ke sana, bebarengan dengan warga yang akan membesuk bapak dengan menyewa mobil angkutan kota. Itu pun karena mereka kasihan melihatku. Sampai di sana, aku melihat bapak yang terbaring di ranjang kayu. Kedua kakinya dibalut dan nampak sangat besar. Masih terlihat seperti cairan merah darah merembes dari balutan itu. Karena masih harus sekolah, aku ikut pulang bersama warga. Sebulan lebih kami menunggu bapak pulang, berharap bapak kembali sehat. Bapak akhirnya pulang setelah hampir 1,5 bulan di tempat pengobatan. Tapi bapak belum benar-benar sehat. Bahkan, bapak masih harus dibopong. Bapak memang sudah pulang, walaupun kondisinya masih belum bisa dikatakan baik. Mungkin bapak ibu mengkhawatirkan kami anak-anaknya yang di rumah. Dan juga, biaya hidup di sana dan untuk kami di rumah juga sudah menipis. Ibu mengatakan juga, penanganan di sana sudah tidak sebagus dulu yang orang-orang katakan, karena sudah ganti penerus baru. Kata ibu, bapak di sana dibiarkan cukup lama, kakinya hanya dibalut dan disangga papan. Pernah satu ketika perban kedua kaki bapak menjadi berbau busuk dan mengeluarkan cairan kuning yang cukup banyak. Ibu sudah berkali-kali memanggil penanggung jawab pengobatan,
tapi hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Ibu memberanikan diri membuka balutan perban. Alangkah terkejutnya, luka bapak malah memburuk menjadi busuk, mengeluarkan nanah, bahkan terdapat banyak belatung kecil pada lukanya. Ibu segera berlari memanggil perawat pondok Sangkal Putung dan menunjukkan luka bapak yang seperti itu. Karena dirasa perkembangan pengobatannya kurang baik, ibu dan bapak memutuskan pulang ke rumah sambil mencari alternatif pengobatan lain. Ibu mengatakan cukup kecewa pada pemilik rumah yang meminta bantuan kepada bapak. Dari sekian tempat pengobatan, kenapa harus memilih di tempat itu yang sangat jauh dari kota kami? Sedangkan di kota kami ada banyak rumah sakit besar, pengobatan alternatif juga banyak. Kenapa harus dibawa ke kota lain? Padahal kondisi bapak saat itu sudah sangat parah. Kedua mata kaki bapak hancur, tulang mata kaki sudah tak berbentuk, dan mengeluarkan banyak darah. Dan pada saat diajak ke Sangkal Putung itu, luka kaki bapak yang remuk itu hanya dibalut kain, sehingga darah masih rembes kemana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi, bapak dibawa ke kota itu menggunakan mobil bak terbuka dengan kondisi separah itu dan kesakitan. Padahal ke kota itu butuh waktu minimal 3 jam. Bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Kedua mata kaki hancur dan dibawa jauh tanpa penanganan medis yang cepat dan tepat. Kenapa aneh sekali dibawa ke kota lain yang begitu jauh? Kami sekeluarga merasakan kekecewaan ini tanpa bisa bicara banyak pada pemilik rumah. Setelah kembali ke rumah, bapak ibu mencari pengobatan lain ke rumah sakit daerah untuk mengobati luka yang parah dan memanggil tukang pijit khusus tulang bapak. Karena untuk operasi tulang, bapak tak ada biaya. Dari penuturan bapak ke ibu, bapak menjelaskan bagaimana bapak bisa terkena musibah ini. Seminggu sebelumnya, bapak memang dimintai bantuan untuk menguras sumur, memperdalam dengan menggalinya lagi supaya mendapatkan mata air yang baru. Bersama satu orang lagi, Pak Seno, di kampungku memang banyak orang yang menggunakan mata air sumur, termasuk rumahku. Di saat musim kemarau, banyak warga yang menggunakan jasa kuras sumur agar mata air lebih banyak. Bapak memang kadang-kadang membantu saudara untuk menguras sumur. Oleh karena itu, bapak mengiyakan menguras sumur pada pemilik rumah tadi yang masih saudara jauh dari ibu bapak. Jadi bapak merasa tidak enak kalau menolaknya, karena biasanya bapak memang hanya membantu menguras sumur saudara. Saat itu, bapak dibantu Pak Seno untuk menguras sumur. Bapak yang turun ke bawah untuk menggali lebih dalam, dan Pak Seno yang berjaga di atas menarik tanah dari galian menggunakan katrol atau timba. Pekerjaan cukup lancar. Menjelang zuhur, pekerjaan sudah selesai dan air mulai menggenangi sumur dengan cepat. Bapak segera naik ke permukaan agar tidak terkena air yang semakin tinggi. Tapi, hanya tinggal meraih pinggir sumur dan keluar. Tiba-tiba, tangan bapak tidak dapat meraih pinggir sumur karena merasa kakinya ditarik sesuatu. Akhirnya, bapak terjatuh kembali ke dasar sumur dalam posisi berdiri. Padahal air sumur sudah tinggi. Bapak hampir tenggelam. Air sudah sebatas leher bapak. Bapak segera berteriak memanggil Pak Seno. Pak Seno segera meminta bantuan pemilik rumah dan beberapa warga. Bapak dibantu naik ke atas menggunakan tali. Sampai di atas, kaki bapak sudah mengeluarkan banyak darah. Mata kakinya hancur karena bapak terjatuh dari sumur yang dalamnya kurang lebih 17-20 meter. Rata-rata sumur di kampungku minimal dalamnya 15 meter. Jika sudah dikuras beberapa musim kemarau, maka akan semakin dalam. Setelah diangkat dari sumur, bapak merasakan setengah sadar. Bapak hanya ingat diangkat dinaikkan ke mobil bak terbuka yang pada saat itu terik matahari pada puncaknya. Beberapa hari setelah bapak pulang ke rumah, bapak minta dipanggilkan seorang tukang pijit yang rumahnya dekat dengan rumah ibunya bapak.
Mbah Uti dari bapak. Sebut saja namanya Mbah Vi. Mbah Vi ini bukan sekedar tukang pijit biasa. Ternyata Mbah Vi adalah tukang pijit yang mendalami ilmu tertentu. Aku juga kurang tahu ilmu apa itu. Katanya dia bisa memijat ya dari ilmu gitu. Mbah Vi bisa menerawang seseorang. Dia bahkan bisa memanggil makhluk halus dan merasuki dirinya sendiri agar bisa berbicara pada pasiennya yang dituju. Pertama datang ke rumah, Mbah Vi seperti tukang pijit biasa, seorang wanita parubaya yang belum begitu tua. Mbah Vi memijit kaki bapak dan menerawang. Ia mengatakan bapak jatuh bukan alami terjatuh, tapi karena ditarik oleh bangsa halus. Ibuku yang mendengar saat itu sangat terkejut karena penasaran. Ibuku bertanya pada Mbah Vi, "Maksudnya gimana, Mbah? Ditarik sama siapa?" "Ini ada makhluk halus yang tidak suka, lalu menarik kaki suamimu biar jatuh." "Ya Allah, lah kenapa kok tidak suka dengan suamiku, Mbah? Salahnya apa kok sampai ditarik? Apa mau bicara langsung sama makhluk halus ini? Aku panggilkan biar bisa ngomong langsung." "Iya, nggak apa-apa, Mbah." Suara ibu bergetar takut dan khawatir, namun mengiyakan tawaran Mbah Vi. "Siapkan rokok." Ibu lalu keluar sebentar untuk membeli rokok ke warung. Setelah mendapatkan rokok dan memberikan pada Mbah Vi segera memulai pemanggilan makhluk halus tadi. Sebelumnya, Mbah Vi berpesan, jangan terkejut bila gelagat dan suaranya akan berubah. Itu berarti makhluk halus itu sudah menguasai tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Mbah Vi tertunduk dan terdiam agak lama. Bapak dan ibu hanya diam dan memperhatikan. Tak lama, Mbah Vi mengambil rokok dan menyulutnya. Dari cerita ibuku, pandangan mata Mbah Vi seolah berubah menjadi tajam melihat bapak dan ibu. Mbah Vi sudah dirasuki. Mbah Vi dirasuki seorang laki-laki tua bernama Darmo. Nama bukan sebenarnya, karena aku tidak ingat pasti siapa namanya. Ibu yang sangat ingat karena berhadapan langsung. Dan dengan suara keras dan serak membentak bapak. "Anak kurang ajar, sudah tidak sopan, malah ngundang orang tua sampai sini. Maaf, permisi Mbah, ini siapa?" "Maaf, suami saya nggak sopan gimana? Anak masuk tempatnya orang kok nggak permisi, asal masuk, kurang ajar sama orang tua." "Mohon maaf Mbah, saya niatnya tidak seperti itu. Saya tidak tahu rumah Mbah di situ. Sungguh Mbah, saya minta maaf." "Tidak, aku tidak terima. Mau aku ambil nyawamu atau tak buat kamu cacat seumur hidup." "Maaf sekali Mbah, anaknya banyak dan ini masih kecil-kecil. Nanti siapa yang nafkahi?" Tiba-tiba Mbah Vi setengah sadar, seolah tubuhnya pulih namun masih dirasuki Mbah Darmo. Jadi tubuh Mbah Vi seperti terdapat dua jiwa yang ada di dalamnya. Raga Mbah Vi sendiri dan raga Mbah Darmo yang merasukinya. Suaranya berubah-ubah menjadi suara Mbah Vi yang wanita parubaya dan suara Mbah Darmo yang laki-laki tua dan serak. "Permisi Mbah, saya ikut bicara. Orangnya ini tidak sengaja masuk ke rumah Mbah Darmo. Minta tolong dimaafkan, anaknya masih kecil-kecil. Minta tolong sekali Mbah dimaafkan." Mbah Vi mencoba membantu bernegosiasi dengan Mbah Darmo. Tiba-tiba tubuh Mbah Vi terdiam. Kakinya berubah menjadi bersila yang tadinya mengangkat satu kakinya seperti berjegang. Rokoknya juga tidak dihisap lagi, hanya dipegangi di tangan kirinya. Suara batuk tiba-tiba terdengar serak. Sepertinya Mbah Darmo kembali menguasai tubuh Mbah Vi. "Aku tidak tahu kalau anak-anakmu masih kecil. Ini aku beri maaf. Besok lagi, kalau masuk rumah orang, jangan lupa permisi." "Terima kasih banyak Mbah." "Terima kasih. Dirimu itu nak, kalau mau masuk kemanapun, permisilah. Kalau mau mengerjakan pekerjaan apapun, berdoa, jangan asal saja." "Iya Mbah, maaf. Sebenarnya itu, aku tidak ingin menarik kamu. Aku mau menarik tangan temanmu yang ada di atas sana.
Ternyata dia punya tameng yang lebih kuat daripada aku. Iya mbah, maaf. Saya mengakui saat itu pikiran saya kosong, lupa berdoa. Biasanya saya selalu bismillah saat memulai apa saja. Ya sudah nak, sudah terlanjur begini. Aku juga tidak tahu. Besok aku bantu menyembuhkan kakimu pelan-pelan. Iya mbah, terima kasih. Karena ibuku agak penasaran sama Mbah Darmo ini, ibu memberanikan diri bertanya. Nyuwun sewu mbah, panjenengan kok saged daleme teng mriku? Niku kan daleme tiang nggen sumur. Maaf mbah, mbah kok bisa rumahnya di situ? Itu kan rumahnya orang di sumuran. Mbah Darmo yang sudah tidak marah sejenak terdiam dan mau bercerita. Ngene nduk, biyen kuwi aku pejuang. Aku melu perang ngrebut kemerdekaan ning negara iki. Pas kuwi ana tentara Jepang sing nggih operasi ning wilayah kene. Aku karo siji kancaku ngumpet ning guwa sing saiki dadi omahe wong kuwi. Cedhak sumur, cedhak kali. Pas ngumpet kuwi, Jepang nguncali bom. Guwane runtuh. Aku karo kancaku sijine mati ning guwa gurukan. Begini nak, dulu itu aku pejuang. Aku ikut perang merebut kemerdekaan di negara ini. Saat itu, ada tentara Jepang yang beroperasi di wilayah ini. Aku dan satu temanku bersembunyi di gua yang sekarang jadi rumah orang itu. Dekat sumur, dekat sungai. Pas sembunyi, Jepang melemparkan bom. Guanya runtuh. Aku sama satu temanku mati di gua. Tertimbun tanah tanpa ada orang yang tahu. Dulu ibu sering mengatakan, Mbah Darmo teko, meh mijeti bapakmu. Ayo kene do mlebu. Mbah Darmo datang, mau memijat bapakmu. Ayo sini pada masuk. Aku malah melihat keluar dan mencari seseorang yang disebutkan ibu. Tapi aku tak mendapati siapapun di luar rumah yang datang. Hanya kadang mencium bau melati atau rokok tua. Setelah besar dan ibu bercerita tentang Mbah Darmo, aku baru paham kalau yang datang Mbah Darmo itu bukan seseorang, tapi sesehantu. Oke guys, itulah tadi cerita horor tentang kejadian menyeramkan saat bekerja menggali sumur karena tidak mengucapkan salam atau permisi sebelum memasuki sumur tersebut. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.